Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin khususan ila hadrati Al-Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibn Atha'illah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi Syekhulillahi lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ونسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والناشئين بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جامع المجتهد في هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah mergu ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika bergerak ke Musalla Al-Fatah, Masjid Muqimuddin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman
tempatnya rungkut harapan, membawa misi dakwah, insyaallah istiqomah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa awiyati wa zibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma sholli ala sayyidina wa dawaiha wa afiyatil abdani wa zibaiha wa nuril absari ya iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa nawaiha wa abiyatil wa zibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Monggo ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi saykum fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam, wa nusalli wa nusallimu ala nabil huda war rahmah al-mab'usi bil kitabi wal hikmah, khatamun nabiyyin wa imamul mursyidin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Muqimuddin Rumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah bersama-sama kita ucapkan tahmid sekaligus ungkapan rasa syukur bersama kepada Allah atas anugerah karunia rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya berupa nikmat rohani, hidayah iman dan Islam, nikmat jasmani, sehat lahir dan batin, serta kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama ikut mendirikan sholat jamaah subuh di Masjid Muqimuddin dan mengikuti kegiatan rutin pengajian subuh pagi hari. Mudah-mudahan hadir kita di Masjid Muqimuddin ini ditetapkan Allah sebagai bagian di antara yaitu amaliyah ibadah kita dan semoga diridhoi diterima Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selanjutnya langsung ngaji pembelajaran kajian kitab Al-Hikam, masuk materi nomor kajian 126. Mari kita belajar bersama-sama mengkaji dan mengaji ayat-ayat Allah, ilmunya Allah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Ajhalun nasi man taraka yakina ma indahu lidhanni ma indan nasi. Ajhalun nas, sebodoh-bodohnya manusia. Manusia yang paling bodoh adalah man taraka yakina ma indahu lidhanni, yaitu orang yang mengabaikan atau meninggalkan keyakinan yang sungguh ada padanya ma indan nasi, karena menurut atau mengikuti prasangkaan yang ada pada orang lain. Nah, ini kita diajari kitab Al-Hikam bahwa tahu kita ini termasuk orang yang mengerti atau orang yang belum mengerti dalam konteks yaitu memahami hidup ini. Bahasa hikam ajhalun nas, sebodoh-bodohnya manusia. Manusia yang paling bodoh. Sesuatu itu kalau ditambahi kalimat paling itu tidak mesti baik. Masjid Muqimuddin ini paling megah. Bagus enggak? Bagus enggak? Orang ini lesannya selalu sering membahas kejelekan orang lain. Orang ini sok paling merasa benar sendiri. Begini tuh baik apa enggak? Enggak baik. Nah, sekarang kalau ada orang bodoh dan orang paling bodoh, itu grade-nya tinggi mana? Paling bodoh. Namanya bodoh murakkab. Bodoh wis berlipat-lipat. Yang dimaksud kebodohan ini bukan pada yaitu wilayah intelektualnya, tetapi pada kemapanan hatinya. Sebab orang seringkali mengasumsikan, beranggapan bodoh itu ono hubungannya ambek orang yang tell me. Apa tell me itu?
telat mikir atau berpikirnya lambat. Tapi bodoh dalam perspektif ngaji tasawuf dalam kitab hikam ini adalah orang yang yaitu disebut di hikam ajhalun nasi man taraka yakina ma indahu lidzan. Sebodoh-bodohnya manusia atau manusia paling bodoh itu adalah orang yang mengabaikan atau meninggalkan keyakinan yang sungguh ada pada dirinya. Ma indan nasi, karena menuruti prasangkaan yang ada pada orang lain. Bahasa ngeten iki gak sabrapa enak kira. Sing paling enak ngene. Orang bodoh itu orang yang tidak punya prinsip. Orang yang mengikuti zon, persangkaan-persangkaan orang lain terhadap dirinya. Jadi urip apa dari omongane wong niku wong bodoh. Nah, saya tak takoni sampean. Sampean diwarangi niku mangkel gak? Mangkel gak? Kok gak jawab? Sebenarnya mangkel tak gak ini? Mangkel, ngoten lho. Lah nek mangkel berarti sampean iki sik ana penyakite. Ah, wong iku ana loro. Wong ku nek lara ana sing kepingin cepet waras. Ana wong iku lara seneng ngeramut lara, gak kepingin waras. Saya takoni sampean, sampean nek lara iku kepingin cepet waras ta lara diramut gak waras-waras? Enten tiyang niku salah tapi gak rumangsa salah. Enten tiyang gak ngerti salah dielingno malih paham tibake salah. Akhirnya nyadari nek salah. Jadi ini ruang lingkup kan pada namanya pemahaman. Nah, mari kita ikuti Syarhul Hikam. Beberapa pensarah hikam diantaranya mengatakan orang yang paling bodoh yaitu orang yang mengabaikan perbuatan jelek yang ia yakin melakukannya. Wong bodho ku wong sing yaiku wis ketok nyoto ngelakoni elek dan dheweke yo ngerti ku nek salah. Tetapi karena persangkaan dan pujian orang lain dalam tanda petik masyarakat bahwa dirinya itu adalah orang baik, maka dia wis ngerti nyoto-nyoto kalau dia ini orang yang salah, yang jelek. Justru nggak yakin kalau dia salah, malah mengikuti persangkaannya orang. Lah kalimat ngeten kena contoh, tapi contoh yang menggoda hati. Di Syarah Hikam dikatakan, misalnya ada orang mengatakan begini, kotoranmu baunya wangi. Sampai misalnya diwarang ini, kotoran sampean dulu ambune wangi. Ngeten iki menyanjung apa menghina? Sekarang secara umum kotoran manusia baunya apa? Wis gak enak nih lah. Pokoknya diwara wangi itu sama ini. Iya ya, tiba isa kesagra itu kotoran sing paling wangi kotoranku. Berarti wong iki gak paham, iku artinya disindir. Ada orang itu gila hormat tidak pernah terhormat. Tak ulangi. Ada orang itu gila hormat tapi tidak terhormat. Senangannya yaitu merebut kekuasaan tapi tidak pernah berkuasa. Orang-orang dengan tipe seperti ini ia meninggalkan keyakinan pada dirinya. Maksudnya keyakinan adalah sebenarnya yang ia ketahui ditinggalkan, justru malah mengikuti sangkaan orang lain yang itu justru tidak pasti benar. Jadi nek ngaji kitab hikam, jadi manusia jangan ikut-ikutan orang lain. Ngoten mawon. Supaya hidup itu punya pegangan, punya prinsip. Sehingga gak gampang katut banyu mili. Alor ngalor ngidul. Niki wong gak ada pendirian.
Syekh Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi min jumlahil arifun, kalangan orang yang telah mengenal Allah atau bermakrifat kepada Allah, ia memberikan salah satu analogi atau kiasan atau perumpamaan. Orang yang senang dengan pujian orang lain bagaikan orang yang senang yaitu dengan ejaan orang lain. Baik. Salah satu di antara faedah atau manfaat belajar ngaji hikam kan beningno hati. Dari hati yang keruh menjadi hati yang jernih. Dari hati yang kotor menjadi hati yang suci. Jadi Asy-Syaikh Al-Imam Haris Muhasibi radhiyallahu an, ia memberikan salah satu analogi atau satu perumpamaan. Orang yang senang dengan pujiannya orang lain itu bagaikan orang yang senang yaitu diejek orang lain. Jadi hakikatnya pujian yang tidak tepat pada sasaran itu adalah penghinaan. Nah, untuk sensitivitasnya hati sangat peka, awak iki sebenarnya disanjung apa dihina ya. Itu tahunya setelah ngerti ilmu seperti ini. Orang yang suka merasa bangga senang ketika diberikan yaitu aplaus, diberikan yaitu pujian sanjungan orang lain dan bangga, ono bangga itu ya. Itu hakikatnya ia ini yaitu senang dihina. Dalam tanda petik sesuatu yang tidak ada padanya ia sebut-sebut seperti ada padanya. Nah, orang demikian ini kan artinya ono wong bodoh gak rumangsa bodoh, ngoten lho nggih. Sekarang bagaimana cara mengukur sebuah ukuran kebodohan? Di hikam dikatakan ukuran bodoh di sini yaitu orang yang mendapat pujian dan didewa-dewakan oleh masyarakat. Dalam memberikan pujian, orang-orang hanya melihat namanya kulitnya atau zahirnya. Asal terlihat baik, ia yaitu perlu dimuliakan. Masalah kebodohan orang yang disanjung-sanjung itu urusannya sendiri dengan Allah. Nah, wong ngaji hikam, ngaji tasawuf, ngaji hakikat. Yang dicari itu adalah esensi, bukan yaitu zahirnya. Bahasa sekarang namanya yaitu syariat bloko. Sementara manusia itu tahunya karena mata zahirnya, ia jarang menembus mata batin. Nek ana uangku tampilan performanya itu mantap, meyakinkan ngoten, lalu diberikan apresiasi positif. Padahal belum juga positif. Nah, yang baik bagaimana? Nah, gini, kan kita ngaji tasawuf ya, ngaji beningno hati. Boleh jadi biarkan hidup itu mengalir. Ada orang disanjung-sanjung, tapi kita jangan merasa bangga dengan sanjungan. Ngoten. Kalaupun kita itu disanjung tidak sesuai dengan hakikat apa adanya, maka ingatlah bahwa yang menggerakkan hati orang itu menyanjung kita itu bukan orang itu, tapi Allah. Terimalah ketika engkau disanjung orang, dipuji-puji orang itu, jangan kamu melihat orang itu, lihatlah Allah. Lah niki sing sering kula istilahkan suhudillah. Melihat makhluk kelihatan Allah. Nah niki sing penting lah ini. Sawangane wong iku kaya ngomong tapi sing gerakno ucapan orang itu pastinya ada. Ini mulai ngaji tauhid dalam perspektif implementatif. Dan nanti tuh kang ngomong
Sebab orang nakal itu salah satu cirinya otak-atik keyakinan. Fa'inallah, di mana Allah itu? Ketika kita menyebut kata di mana, aina, itu menyebut mesti spes tempat. Lah kalau kita itu keyakinan kita tidak terbimbing di dalam keyakinan yang hanif, yang benar, yang lurus, nanti menyebut sifatnya Allah punya padanan dengan makhluk. Maka nih atas salah satu ceramah-ceramah los yang tanpa referensi yang benar itu juga termasuk penyesatan. Pada jam 2/3 malam itu Allah turun ke bumi. Sampai nek kurung kaliwat niki aja langsung diterima mentah-mentah. Allah turun ke bumi. Itu artinya posisinya Allah itu asalnya ada di mana? Namanya turun itu atas ke bawah. Berarti Allah itu tempatnya, sepisnya itu di salah satu wilayah yang bukan wilayah kita. Lalu Allah itu turun ke bumi. Ini nih dimaknai tekstual, redaksi saja, ini salah dan bahaya. Nek gak ngene lah gak melek. Ngaji subuh kok sih ngelentu. Nggih napa nggih? Nggih. Oh no. Panjenengan Allah itu turun dalam wujud. Wujud itu kan menyangkut namanya zat. Niki lho banyu teh, wujudnya ini. Tapi saya ngomong banyu teh, endi wujude? Apa sekarang ini banyak wong pinter keblinger. Apalagi dasar pemahamannya itu yaitu tidak hanif, tidak lurus. Di medsos niku ibaratnya lautan. Tadi sembarang ono, betul? Nek sampean gak hati-hati mengambil ono wong nang segara kepingin golek iwak, mulene kok oleh watu. Sing salah iki watune apa wonge? Saiki melok ngaji subuh nang Masjid Mukimuddin iki. Wis jelas iki ngaji transformasi ilmu dari seorang pengajar kepada yang diajar atau yang dididik atau mustami'in. Mesti ini sampai nek mari ngaji ini wis ditutup mulai oleh ilmu. Lah kok malah gak oleh ilmu, kok malah ustadz dirasani. Lho ngeten-ngeten ini kan ya gak tepat ya. Jadi ukuran bodoh di dalam pandangan yaitu perspektif ngaji hikam ini adalah orang yang mendapat pujian dan disanjung-sanjung oleh masyarakat. Di dalam memberikan pujian orang-orang itu hanya melihat zahirnya saja, ia tidak tahu batinnya. Dan ada adanya lagi, ketika mereka itu menyimpulkan dari yaitu tampilan zahir, belum tentu cocok dengan aslinya di batinnya. Saiki sampean tak takoni, nek ana tiyang niku gombol wong kok meneng ae niku. Tiyang ngoten niku apik ta elek? Apik. Saiki nek diwali, nek ana wong gombol wong gak iso meneng, ngomong ae. Apik ta elek? Lha sampean kok malah bingung iki. Yang ndelok konteksnya. Saat mana kita harus diam, saat mana kita harus bicara. Nah, belajar untuk nekek awak, nekek hati, nekek pikiran ngeten iki perlu latihan. Lah sing gak bagus iku gak dikongkon komentar dhewe. Iki zaman sekarang ya. Makanya ada orang istilah itu disebut kebat kelima. Wong karepane sampean sambutan 5 menit ae waktune. Lah kok ngomong dadi ceramah agama. Enten ngoten niku. Jawabane satu, orang gila panggung. Nek wis dikei mic merasa paling masih makanya saya cara mengatur apa namanya yaitu tata ruang
ngaji saya ini, saya menghadap ke arah timur, lurus saya ini ada jam. Jadi saya ini ngerti, wis saatnya harus ditutup, saatnya belum. Sing rumik kula tok, soalnya sampai ngadep ini gak ketok jam. Kecuali sing ndok daerah sidak kula ketok. Makan zaman ningali kula lho. Ustaz kok ningali jamaah iki? Aku wedi kelebihan dosis. Ayo ngaji niki suwene gak mari-mari kelebihan dosis. Lah yo sik kae dimulai wis ditutup namanya dosis rendah. Sing apik. Sing apik. Menurut kebutuhan, ngoten lho. Menurut kebutuhan. Kon lanjut. Idza atlaqas sanaa alaika walasta bi ahlin fasni alaihi bima huwa ahluhu. Jika Allah melepaskan lidahnya orang untuk memuji kepadamu atau memuji kamu, padahal nyata-nyata engkau tidak layak mendapat pujian yang demikian itu, maka engkau harus memuji kepada Allah sebagaimana layaknya, pantasnya untuk dipuji. Nah, iki ngaji tasawuf. Ngelurusno prasangkaan. Misalnya begini, kok diarani pinter, wong kon gak ro asline aku. Mah, nek wong disanjung karena kepandaiannya, kecerdasannya, atau karena pengaruhnya atau apalah, maka pada dirinya nggak ada seperti yang disangkakan orang lain itu, kembalikanlah bahwa sebenarnya yang ia sanjung itu bukan saya ini aku tanda petik, yaitu tetapi Allah. Tetapi Allah mana? Makanya nanti di pasal 127 niku enten bedanya orang zuhud dengan orang yang makrifat di dalam mengapresiasi tentang pujian atau sanjungan orang lain. Apa beda nih? Nah, saya ambilkan sedikit ya. Orang yang zuhud, orang yang menjaga hatinya, hati-hati. Enten toh, wong urip ku hati-hati. Nek wong sak ngomong-ngomong hati-hati. Enten ngono. Mereka ini nek ketika mendapatkan satu pujian sanjungan masyarakat, dia ini ketakutan. Jangan-jangan dengan sebab ini saya bisa yaitu salah. Nah, sampe tinggal ono wong ngoten niku. Kenapa? Karena hatinya selalu di hati-hati. Orang yang sudah marifat enggak begitu. Kalau ia itu disanjung oleh makhluk atau manusia, ia kembalikan. Manusia itu sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kok sampai mengeluarkan kata memberi apresiasi positif, itu digerakkan oleh Allah. Maka orang yang sudah makrifat atau mengenal Allah, ketika disanjung, ia menerima, tidak ada rasa ketakutan, karena yang dilihat, yang dihadapi ini adalah af'alullah, perbuatannya Allah. Paham nggih? Sami kali ngeten, ana wong niku gak ana gawe dihormati wong. Saking menghormatinya, ketika berjabatan tangan, tangannya dicium. Kula pun nanti ngomong ngeten. Bagi orang yang sudah mengenal Allah, dibiarkan saja karena dia tidak melihat orang itu. Yang menggerakkan hati orang ini untuk menghormati dalam tanda petik ilmu bukan orangnya, itu adalah kehendak Allah. Tapi ada yang ketakutan, tangannya ditarik. Nanti melihat begitu. Loh, kok ditarik? Disami. Tiang niku nggih nek diparingi napa ya? Tedan atau daharan atau minuman atau suguhan supaya tidak menyinggung perasaannya yang memberi. Maka yaitu makanlah, minumlah menurut kados kula ngeten iki lho, wis ketok mata ana teh ana banyu. Meskipun kula niki kadang kala gak terlalu kepingin ngombe, tapi tak ombe ae.
Tujuan kula napa? Sing nekek ndok kene mau cek seneng tibake banyu liya diombe. Makane jaga apa sih paling angel itu? Saya kok ingat ucapannya seorang habaib yang namanya sering kali yaitu tampil di medsos, namanya Habib Ali Al-Jufri. Wong nggawa. Beliau ini pernah diberikan salah satu pernyataan oleh Habib Umar Al-Hafid. Nah, saya ini kan niru saja. Kalau panjenengan kepingin bayangno wajah Kanjeng Nabi, ya apa sih Kanjeng Nabi ku? Kira-kira ambek wong kok sagar iku ganteng ndi? Ki bidang ganteng-gantengan ngene. Katanya Habib Umar, lihatlah Habib Ali Al-Jufri. Wajahnya sejuk, orang memandang selalu mesti takzim. Nah, Habib Saleh Al-Jufri ku nanti ngomong ngeten, insyaallah ngomong kula niki gak salah. Ngene. Orang yang mampu menjaga perasaan orang lain. Saya ulangi ya. Orang yang mampu menjaga perasaan orang lain, hakikatnya ia itu telah diberi karomah oleh Allah pada dirinya. Kalau merenung, jadi sampai memaknai karomah itu jangan sing aneh-aneh, yang sifatnya khorikul ada itu. Orang bisa menjaga perasaannya orang lain. Orang ini oleh Allah makomnya tinggi. Menjaga perasaan orang lain ambek minta perasaannya dijaga. Itu enggak sama loh ya. Kata menjaga ambek dijaga itu martabatnya tinggi menjaga. Makanya dulu saya pernah ceritakan ngaji itu ada belajar cerdas melalui kearifan lokal. Apa itu? Budaya setempat. Namanya butiran-butiran falsafah Jawa itu nilainya tinggi, jangan diremehkan. Makanya saya sering kalau ngaji itu diparani orang dekat, Ustaz meresap. Kata meresap itu ada dua unsur yang bertemu. Biasanya kalau jenengan kata meresap itu ada tanah dan ada air. Ketika katanya meresap, maka airnya hilang. Kemana? Masuk ke dalam tanah. Makanya dakwah ngaji kados kula niki kula subuh. Ini kalau kita menggunakan analogi proses dakwah, orang menyampaikan pesan-pesan agama itu modelnya ada 3 macam. Menurut yaitu syarah kitab Sahih Bukhari. Pertama seperti mengalirkan air di dalam bak mandi. Yang kedua seperti mengalirkan air bertabrakan dengan batu. Yang ketiga seperti mengalirkan air yaitu ke dalam tanah yang lembek, namanya lumpur. Jenengan bisa nanti membedakan ada resapan agamanya orang itu seperti yaitu air yang diwadahi bak mandi. Ada kedua air yang tidak bisa diwadahi karena bertabrakan dengan lingkungan, dalam bahasa ini disebut batu karang. Yang ketiga air yaitu meresap ke dalam tanah. Kalau kita kepingin belajar hidup cerdas, bergurulah kepada ayat ciptaan Allah ini. Pertama, air mengalir atau tertampung di dalam wadah, contohnya bak mandi. Airnya selamat, aman, karena bak mandi telah menyiapkan untuk menampungnya. Contoh niki ya napa? Ngaji ndak jero masjid. Pengajian di komunitas khusus, pancen iki pengajian dirungokno wong Islam. Sing ngrungokno padha. Makanya
direkam ngeten iki ya ana apike ya ana eleke. Apike nanti dimanfaatkan bagi mereka yang pada pertemuan ini tidak hadir, nanti bisa yaitu diputar ulang. Eleke ini bisa dipakai kepentingan-kepentingan. Kan enten to. Loh, saya itu menyampaikan di publik terbatas tetapi diekspos akhirnya jadi masalah ngoten niku. Yang namanya penghinaan terhadap agama lain dan sebagainya. Makanya teknologi itu ya bisa membangun, bisa menghancurkan. Saya masih selain Allah itu tidak ada yang namanya jaminan pasti kebenaran. Bisa terjadi fluktuatif, pasang surut. Tapi dalam era atau dalam ranah media kados ngeten iki bagus. Karena cakupan wilayah dakwahnya meluas. Pun nomor 1 menyampaikan ajaran agama yaitu di forum khusus. Ya ngaji kuliah subuh Masjid Mukimuddin sing ngrungokne ya jamaah masjid. Ngeten iki lho, nggih. Paham nggih? Iki sama dengan mengalirkan air atau menampung air di dalam bak mandi atau bak air. Yang kedua, agama ini didakwakan dengan analogi seperti mengalirkan air, yaitu di atas batu karang. Pertanyaan, airnya tidak selamat, batu karangnya tetap. Ini yang sekarang sudah mulai jadi fitnatul kubra. Apa contohnya? Ketoke labeli pengajian. Ternyata ada kepentingan bukan untuk ngaji. Ngaji itu hanya sebagai apa? Hanya sebagai kedok saja. Kepentingan sakit, politik tertentu, kepentingan ini macam-macam. Akhirnya apa? Misi tidak berhasil. Sementara agama menjadi ternodai. Banyak sekarang, jangan kau gunakan agama untuk kepentingan menyalurkan nafsumu. Iku mengalirkan air di atas batu karang. Banyu ini muncrat, karangnya tetap karang. Dakwah tidak tahu sikon, tidak mengenal namanya audien, hantam kromo, pukul rata. Kalau sudah merasa bisa punya panggung, berdiri di atas podium seperti ini, apapun iya, seperti raja di raja. Ini seperti mengalirkan air, yaitu di atas batu karang. Podo gak selameti, misi gagal, masalah tidak selesai. Yang ketiga, mengalirkan air di atas tanah lembek atau lumpur. Sepertinya tidak kelihatan airnya, yang nampak apa? Lumpurnya. Tapi kalau dipegang ada resapan, terasa ada airnya. Ini terjadi bagi mereka yang telah hatinya mapan, dakwahnya tepat sasaran, sehingga ketika yaitu pasca misi, resapannya masih dikenang dan berisi. Jenengan ojo, makanya sejarah itu penting tahu. Siapa sih yang menyebarkan agama Islam pertama kali di tanah Jawa atau Nusantara ini? Jangan kita berasumsi tiba-tiba jadi begini. Kosagra ini dulu, kalau nggak ada sejarah gede, diceritai sesepuh-sesepuh daerah Rungkut. Kosagra ini masuk wilayah Medokan Sawah, betul? Kulo niki tiyang Rungkut. Kalau misalnya berkunjung atau pergi ke Medokan Sawah ini setahun belum tentu pernah sekali. Ini kampung terisolasi jauh koyo wadon. Nuwun sewu. Sehingga kalau mungkin dengan perumahan muncul ini
sekarang terjadi proses perubahan. Tidak sekedar banyaknya rumah dan orang yang menghuni, tapi budaya perilaku manusia sudah berubah. Nuwun sewu. Yen ngaji model ngene gak ono. Kula sopo ada direkam pisan. Ngaji wis pokoke ngaji ngono. Sing melok wangi sak klumit wis tuwek pisan, ngantukan kabeh. Ya semuanya ngaji ya semuanya itu. Tadi ndak ada evaluasi dakwah gak ono. Ini mungkin materinya perlu dievaluasi, mungkin penyajinya perlu untuk dievaluasi. Pokoknya ngaji. Makanya saya pernah ono masjid, ono menara Dompukur. Terus mari ngono cara pengajiannya itu pokoknya suaranya disalurkan ke pengeras suara di menara. Orang lewat itu kan dia pengajian. Dadak didelok nang masjid. Ono mek wong loro. Satu penyajinya, ustadznya, kedua satu orang. Siapa satu orang ini? Marbot. Petugas masjid. Tapi mlebu speaker. Pertanyaannya, dakwah begini itu termasuk sukses apa gagal? Sukses apa gagal? Ya tergantung. Lah kalau memang tujuannya pokoknya menyampaikan, tidak pernah ada badi rungono wong situk, baru wong 10. Nyatanya wong situk. Lah liyane gak ono sing melok blas. Coba. Makanya ketoke lumpur, tetapi ketika itu dipegang ada resapan rasa basah. Agama itu meresap di dalam lingkungan kehidupan. Meskipun tidak terang-terangan yang sekarang istilahnya itu bersifat agamis dan islami, tetapi kehidupannya ini isinya agama, itu sudah bagus. Gak perlu dilabeli agama, tapi kaku. Lah iya jare padha islami, salat jamaah ya nek masjid padha. Waktu sof ya jejer, tapi koyo wong gak ngeten iki ana gak? Ayo iki menungso tawatu. Sampe rasaken. Kumpul model ngeten iki terasa ada resapan yang namanya yaitu senang apa enggak? Apalagi kalau sudah dilabeli laisa minna, mereka itu bukan golongan kita, lalu nggak bisa ada titik temu, kesannya yaitu bertemu itu hanya karena kepentingannya sama-sama sholat, hakikatnya hatinya itu bisa. Nyaman nggak ngoten? Makanya hidup itu tidak sekedar mencari nikmat, tetapi merasakan nikmat. Nikmat itu setelah ditemukan harus bisa dirasakan. Makanya kalau jenengan ngaji kitab tasawuf, kita ini sering oleh Allah dilimpahi rahmat berupa rezeki, tapi belum diakui itu sebagai rezeki. Contoh, duwe awak kena dijak melok ngaji gitu nih, bisa diajak bersama mengikuti pengajian. Duwe pantat gelem dijak longgo, gak gampang yaitu payah. Ngrungokno ngaji dengan khidmat niku rezeki. Ada orang ku longgo masjid ku kaya gak kerasan ngoten lho. Sik kait salam langsung. Lho kula iki gak nyindir kan ono sing ngono lho. Lah ya cek gak kerasane lho. Nek masjid lho butuh mek sembahyang mari salam wis. Mari salam. Tapi nek ono duduk masjid ndok mall kongko-kongko berjam-jam. Ngomong kalau lagi salah tak bener. Lho, bener. Mana ngene kok model koyo gua enak. Lah ngeten iki lho. Resapan hatinya itu belum sejuk. Pun nggih, nek wis ngaji hikam, delok menungso ojo didelok zahire. Tapi zahir itu juga pertimbangan, tapi bukan kepastian.
Misale iki lho, biasanya ketemu aku nyopo. Tapi kok meneng ae? Apa sih salahku kok aku malah gak di? Ada ndak perasaan anggapan ngono iku? Sampeyan aja nyimpulno dulu. Siapa tahu wong niku waktu ningali sampean gak ketok sampean. Ketok sapa? Ndok umah mau mari tukaran ambek bojone, ketemu sampean karena mari-mari bojone ketemu sampean niku dianggap lho. Lah ono sing ngono iku. Lapo? Aku tadi bojone ngwetok terus tadi. Makanya hati-hati ya. Kita jangan menyimpulkan sesuatu kalau tidak mengerti hakikat sebenarnya. Ya segini mohon maaf, saya tidak ngerti, jadi tidak bisa memberikan yang namanya arahan atau kesimpulan. Ya sebatas yang saya tahu, bapak ini ya baik. Tapi lebih dari itu saya tidak tahu. Makanya ada kalam hikmah atau filsafatnya. Apa yang aku ketahui justru saya belum tahu. Lah wong sing wis diketahui belum tahu, apalagi yang belum diketahui. Karena itu jadi manusia itu dalam hal tertentu nirulah seperti malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang aku sampaikan ini yang aku ketahui. Jadi ada yang aku belum tahu. Karena itu jangan menuntut orang menjadi sempurna, tidak akan pernah ketemu. Misalnya sampean duwe bojo sampean tuntut sempurna kaya cita-cita sampean, tolek wong wedok sak donya gak ono. Wis alhamdulillah aku diparingi Allah jodoh bojoku iki ya gak tapek sepiro ayu tapi sabar. Lah ya bojoku iki lho wis elek gak sabaran. Sampeyan walak-walik atine. Nek ngoten saged nerima kenyataan. Jika Allah membuka lidah orang atau masyarakat sehingga memuji-muji dirimu, sedangkan engkau bukanlah salah seorang yang pantas untuk mendapatkan pujian itu, maka yang seharusnya engkau lakukan adalah memuji Allah sebagaimana itu menjadi haknya Allah. Jadi makanya menungso iku nek sing hatinya mapan, istilahnya spiritualitasnya sudah matang itu ngeten. Disanjung dipuji juga tidak merasa bangga, dicela dihina juga tidak merasa hina. Nek wong sik digodho barang loro niki, disanjung seneng, dihina susah, itu spiritualitasnya itu belum matang. Barang nek durung mateng ya gak enak. Betul? Aku kepingin mangan, lho durung mateng iki sik karon sik. Enggak tak pangane ae, tambah sehat agak iki. Ilmu nggih ngoten, ngaji ku nek gak tuntas, separuh setengah, nanti nyimpul-nyimpulno dhewe. Ya kagak nih wong buta menilai gajah, tergantung yang di. Bagaimana Bapak menurut panjenengan gajah itu? Besar. Seperti tong, karena yang dipegang lambungnya. Bagaimana? Seperti pecut, karena yang dipegang loh, ini loh, buta mata saja menyesatkan, apalagi buta mata batin. Hikam adalah memberikan pencahayaan dan pencerahan mata batin, yaitu basirah. Makanya yang tadi kok ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau rananya masih berkubang pada ilmu, masih riwayatnya yaitu teori. Ada orang menurut teori ini orang itu begini, belum tentu juga. Makanya teori kadang-kala tidak pas ketika dipraktikkan. Untuk itulah uswatun hasanah itu lebih mengungkat hati orang daripada sekedar mau'izatul. Padha hasanah. Wong ngrungokno ceramah dituturi api, ambek ndelok wong kena dicontoh api, itu lebih kuat, yaitu meresap nang hati wong kena dicontoh api. Maka nih Kanjeng Nabi itu disebut uswatun
hasanah. Mudah-mudahan pelan-pelan kita ini ngaji kita akan sampai sudah dapat, yaitu pasal 126. Hati kita oleh Allah dirubah. Yang bisa merubah Allah, kita tidak bisa memohon agar Allah memindahkan minadz dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya terang. Minasyirik ila tauhid, dari perilaku keyakinan yang syirik menuju kepada keyakinan yang tauhid. Minal jahli ilal ilmi, dari kebodohan menjadi berpengetahuan. Oke, ini oleh proses melalui dakwah pengajian. Makanya ada orang itu ono sing model ngajinya itu resapan, tampilannya budaya. Lho kadang kula niku ndek ngali wong lho, sembarang didelok zahire, sawangane belangkonan, mek memainkan satu peran namanya dalang. Itu apa sih bedanya dalang dengan ustadz? Sama yang beda sebutannya, betul? Para dalang-dalang wayang niku pinter. Bagaimana menyampaikan misi dan pesannya itu melalui simbol-simbol yang digambarkan dalam pewayangan itu. Wong kula biyen niku gak ngerti, saiki seneng niku. Hidup iku perlu contoh. Contoh iku berarti ana sing wis nglakoni lebih dulu. Nah, kita sampean makane nek enten tiyang niku, iya ya aku iki ngene iki alhamdulillah biyen kenal ambek ustad A, ustad B. Ustad wis gak ono, resapan pesan ilmunya masih meresap. Makane ningali tiyangku empun ditangali zahir. Aku ben ketemu Pak Saiful wonge cuwilit lho. Saiki kok gak penting ngurus ngene, gak penting sampean gak tau ngekeki kula mangan kok ngurus. Tapi alhamdulillah Pak Saiful sik paring iso ngaji ya Mas, saiki wis rada tuwek. Lho iki perlu diurus. Urusan yang bersifat personal terlalu dicampuri. Urusan yang itu masalah manfaat untuk orang lain tidak digandrungi, tidak dikeliru. Kan kula ningali tiyang niku wis ngene, urusan pribadi gak usah melo. Tapi wong iki manfaatnya gede. Ngoten lho nggih. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa membuka cakrawala pikiran kita. Diiringi dengan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wala bikli amalan makbula wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina tawbatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukran 'alal 'afiyah wa nas'aluka ghina'an nas. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hib lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.